Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan melakukan studi kasus mengenai materi dari kuliah pertemuan 4 sampai dengan 6. Saya Benediktus Firmanovanto, absen 5. Saya Maijaya Munti, absen 18. Saya Nimas Sarmita Safarin, absen 26. Yang pertama, kasus transfer umum daerah dengan lokasi di Jakarta. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang jadi salah satu komponen belanja negara hingga April 2018 didapati mengalami perlambatan. Total transfer ke daerah dan dana desa sampai April 2018 sebesar 251,9 triliun. Lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu pada April 2017 yang mencapai 265,4 triliun. Transfer ke daerah relatif agak melambat dan dana desa belum mencair secepat yang diharapkan. Disebabkan karena perubahan desain menjadi cash forward dan berbagai proses administrasi di tingkat desa yang tidak memungkinkan mereka membelanjakan dananya lebih cepat. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 17 bulan 5 tahun 2018. Sri Mulyani merinci realisasi transfer ke daerah akhir April 2018 sebesar 237,7 triliun atau lebih rendah dari realisasi akhir pada April 2017 sebesar 248,8 triliun. Meski mengalami perlambatan, Sri Mulyani menilai hal itu justru positif. Perlambatan realisasi transfer ke daerah dan dana desa ini sejalan dengan upaya Kementerian Keuangan memperbaiki tata kelola transfer ke daerah dan dana desa. Terlebih setelah sempat adanya kasus yang menjerat oknum pejabat Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ditjen Perimbangan Keuangan ini yang mengurus transfer ke daerah serta dana desa di Kementerian Keuangan. Kami ingin meyakinkan transfer ke daerah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, sehingga memang terjadi perlambatan transfer ke daerah, kata Ibu Sri Mulyani. Perlambatan dari transfer ke daerah maupun dana desa tentunya akan berdampak besar bagi daerah dan juga desa yang terkait. Seharusnya, transfer ke daerah serta dana desa tidak terhambat atau melambat, karena hal tersebut bisa menyebabkan banyak permasalahan terkait dana desa dan transfer ke daerah. Penyebab melambatnya transfer ke daerah dan dana desa adalah adanya perubahan desain menjadi cash forward dan juga dengan adanya berbagai proses administrasi di tingkat desa yang tidak memungkinkan pencairan dana desa menjadi lebih cepat untuk dibelanjakan. Penyelesaian dari kasus tersebut adalah menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perlambatan dari transfer daerah dan dana desa dinilai positif karena perlambatan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sejalan dengan upaya Kementerian Keuangan memperbaiki tata kelola transfer ke daerah dan dana desa. Terlebih setelah sempat adanya kasus yang menjerat oknum pejabat Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan juga ingin meyakinkan transfer ke daerah maupun ke desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlambatan transfer ke daerah dan dana desa sangat diperlukan. Pertentangannya dengan materi kuliah PPKN 2, yaitu kasus ini bertentangan dengan materi kuliah PPKN 2 pada pertemuan keempat tentang hubungan keuangan daerah dan pusat. Karena dalam materi kuliah tersebut, dalam hal transfer daerah maupun dana desa harus dilaksanakan tepat waktu, mengingat banyaknya kepentingan-kepentingan umum yang harus dipenuhi oleh suatu daerah maupun desa. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan seperti kasus di slide sebelumnya, hal ini akan berdampak besar pada aktivitas ekonomi maupun sosial dalam suatu daerah dan desa. Hal ini juga bisa berdampak lebih besar, sehingga bisa saja daerah atau desa menggunakan dana darurat mereka untuk menutup sementara kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi melalui transfer daerah dan dana desa.
Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai dana perimbangan yang terjadi di lokasi Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, dalam kasus ini, KPK melakukan rekonstruksi peristiwa terkait perkara pengurusan dana perimbangan yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2017-2018. Rekonstruksi ini dilakukan di kediaman tersangka Sukiman di Kompleks DPR Republik Indonesia Kalibata, Jakarta. Jadi, dalam perkara ini itu, Sukiman selaku anggota DPR Komisi 11 diduga menerima uang sejumlah 2,65 miliar dan 22.000 US dollar. Sementara itu, pelaksanaan tugas dan penanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi uang 4,41 miliar yang terdiri dari uang 3,96 miliar rupiah dan valuta asing sejumlah 33,5 US dollar. Kasus ini bermula pada saat pemerintah Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana alokasi khusus pada APBN tahun 2017 dan APBN 2018 kepada Kementerian Keuangan. Namun dalam proses pengajuannya, bersama pihak pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Kemudian pihak pegawai Kementerian Keuangan itu meminta bantuan kepada Sukiman. Namun diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus atau dana alokasi umum dan dana insentif daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, Sukiman itu di sini dia menerima suap agar mendapatkan anggaran dana perimbangan tahun 2017 dan 2018. Jadi, solusi penyelesaian dari studi kasus ini atas perbuatan itu Sukiman sebagai pihak penerima suap disangka melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui menjadi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Nathan sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui menjadi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan bertentangan dengan materi kuliah, itu kasus tersebut bertentangan dengan materi kuliah PPKN pertemuan kelima yang membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pembahasan dana perimbangan. Jadi, di mana dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pengajuannya serta persetujuannya yang seharusnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Permendagri nomor 32 tahun 2008. Namun, kasus di atas justru malah melaksanakan pengajuan dan persetujuan anggaran dengan cara yang salah, yakni dengan cara penyuapan dan gratifikasi agar dapat disetujui dengan mudah. Selanjutnya, kasus belanja daerah. Lokasinya di Jakarta. Kronologinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti inefisiensi belanja daerah. Menurut dia, sebagian besar APBD habis dipakai untuk gaji pegawai dan belanja operasional daerah. Inefisiensi tersebut, kata Sri Mulyani, ditunjukkan dengan porsi belanja pegawai yang masih tinggi di dalam APBD, yakni sebesar 36% dari APBD. Penggunaan anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya investasi seperti belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas juga lebih tinggi, 13,4%. Kata dia dalam orientasi untuk anggota DPD terpilih periode 2020-2024 di JW Marriott Jakarta, Rabu 18 September. Selanjutnya, mantan Direktur Bank Dunia ini pun mengatakan belanja untuk jasa kantor mencapai 17,6% dari APBD. Jadi praktis APBD itu lebih dari 75 habis
hanya untuk berbagai belanja gaji dan operasional, sehingga pembangunan daerah menjadi kurang, ungkapnya. Selanjutnya, Sri Mulyani juga menyoroti daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN. Tercatat ada 389 Pemda yang menjalankan kebijakan tersebut. Sebagian besar dari pemerintah daerah, 389 Pemda telah memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN. Daerah dan besarnya tunjangan pendapatan tambahan ini sangat bervariasi antara daerah dan seringkali tidak berkaitan sama sekali dengan kinerja dan reformasi birokrasi. Penyelesaian dari kasus belanja daerah tersebut yaitu, dari kasus tersebut dapat diambil solusi yaitu setiap daerah harus menggunakan belanja daerah secara efisien. Kedepannya setiap daerah harus dapat membagi-bagi keuangan daerah secara tepat. Guna setiap daerah harus lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah. Daerah tidak perlu menghabiskan belanja daerah untuk hal-hal yang kurang perlu bagi daerah yang tidak berhubungan dengan kinerja daerah. Karena belanja daerah bukan hanya ditujukan untuk belanja pegawai, tetapi belanja untuk investasi sangat diperlukan, yang nantinya dapat menjadi pendapatan bagi daerah. Selain itu, setiap daerah juga harus menggunakan belanja daerah untuk pembangunan daerah, sehingga dengan terbentuknya pengelolaan keuangan yang baik, akan terbentuk daerah yang lebih baik lagi dan masyarakat lebih sejahtera ke depannya. Pertentangan dengan materi kuliah yaitu kasus belanja daerah tersebut bertentangan dengan materi kuliah PPKN kedua pertemuan kelima yang membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam kasus tersebut, terdapat banyak daerah yang tidak mengelola keuangan daerah dengan efisien. Sebanyak 389 daerah yang menggunakan keuangan daerah habis untuk gaji pegawai dan belanja operasional. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu keuangan daerah harus dikelola secara efisien. Dengan tidak efisiennya pengelolaan keuangan daerah tersebut menyebabkan pembangunan di daerah berkurang dan mengurangi belanja untuk membangun infrastruktur daerah yang menyebabkan daerah kurang berkembang, karena pada umumnya belanja daerah harus ditujukan untuk pengembangan daerah. Selanjutnya, kasus dana COVID-19. Kronologinya adalah dari beberapa inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Trenggalek, muncul temuan adanya dugaan berupa duplikasi anggaran di dalam perencanaan penanganan wabah virus corona, sehingga mengharuskan para wakil rakyat tersebut melakukan klarifikasi kepada mitra kerja terkait. Dalam hal ini, beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Trenggalek. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta yang termasuk di dalam gugus tugas pencegahan COVID-19. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto, kepada berita5.com menjelaskan jika dalam rapat kerja kali ini pihaknya meminta alokasi dari rencana kerja anggaran percepatan penanganan COVID-19. Sebagai contoh, lanjut Gus Obeng panggilan akrab Mugianto, dari sejumlah koreksi, ternyata masih ada perencanaan anggaran yang dimungkinkan ganda atau terduplikasi. Jika ini dibiarkan, maka rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Akhirnya, mau tidak mau harus dilakukan pembatasan pada salah satu tumpang tindih pengalokasian. Ada 3 OPD yang kami lihat pada beberapa poin masih terduplikasi dalam membuat perencanaan anggaran. Sehingga tadi kita minta untuk dihapus tandas Gus Obeng. Ada lagi sambungannya sedikit permasalahan pada data penerima kasus penyangga ekonomi yang ada di Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek.
karena dari beberapa kasus yang dijumpai di lapangan, antara data Dinsos P3A terkadang tidak sama dengan Kementerian Sosial. Sehingga politisi Partai Demokrat itu juga meminta klarifikasi terkait bantuan yang merupakan inisiasi Bupati Trenggalek tersebut. Bantuan dari pusat dinilai kurang relevan karena banyak yang langsung ditransfer kepada penerima sehingga terkadang tidak sesuai dengan usulan. Itu kan kontraproduktif, kita hanya heran saja kenapa Kementerian Sosial sendiri kurang begitu peka terhadap apa yang sudah dijalankan Dinas Sosial di daerah. Keluh pria ramah asli dari Kecamatan Panggul itu. Penyelesaian dari kasus tersebut yaitu dalam masa pandemi virus corona seperti yang kita alami pada saat ini, perlu dilakukan berbagai upaya klarifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan daerah supaya setiap anggaran dapat digunakan untuk mempercepat penanganan kasus COVID-19. Klarifikasi ini sangat penting karena menyangkut perencanaan alokasi anggaran yang sangat rawan terhadap penyimpangan. Selain itu, hal yang perlu dilakukan yaitu evaluasi tentang alokasi dari rencana kerja anggaran, percepatan penanganan COVID-19 supaya anggaran digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Pertentangan dengan materi kuliah PPKN kedua yaitu kasus ini bertentangan dengan materi kuliah PPKN kedua, pertemuan ke-6 mengenai kebijakan PKDD pandemi COVID-19. Karena dalam kasus tersebut terdapat duplikasi anggaran dalam perencanaan penanganan kasus virus corona. Untuk menangani kasus COVID-19, terjadi perencanaan anggaran di beberapa daerah. Salah satunya daerah yang melakukan perencanaan anggaran untuk penanganan kasus COVID-19. Setelah diklarifikasi, ternyata ada 3 organisasi perangkat daerah yang melakukan percepatan anggaran secara ganda. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kebijakan PKDD dalam penanganan COVID-19 yang mengharapkan semua kegiatan dilakukan secara clear dan clean. Jika duplikasi anggaran terjadi, maka hal tersebut sangat rentan terhadap penyimpangan oleh orang yang bersangkutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.